Sound doang, sound. Soundtrack sound. Video foto. Waalaikumsalam. Akan mempresentasikan materi mengenai prinsip-prinsip pendidikan Islam. Semoga pembahasan kali ini dapat memberikan manfaat dan wawasan bagi kita semua. Selanjutnya materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Apa itu metode pendidikan Islam? Metode pendidikan Islam secara umum adalah cara atau strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu dalam konteks pendidikan. Metode merupakan cara yang digunakan oleh pendidik untuk menyampaikan materi agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efektif. Dalam Islam, metode dikenal dengan kata tarikoh yang berarti jalan atau cara. Dalam pendidikan Islam, tarikoh bukan hanya cara mengajar, tetapi juga mencakup pendekatan yang sesuai dengan nilai-nilai keamanan dan sunnah. Tujuan dan peranan metode metode itu yang pertama ada mempermudah pemahaman siswa, yang kedua membantu tercapainya tujuan pendidikan, selanjutnya yang ketiga meningkatkan efektivitas pembelajaran, yang keempat mendalamkan nilai Islam, yang kelima selanjutnya ada jenis-jenis metode pendidikan Islam. Nah, jenis-jenis metode pendidikan Islam yang pertama ada metode teladan. Metode ini dilakukan melalui contoh atau teladanan. Yang kedua ada metode kisah, pembelajaran dilakukan melalui cerita. Yang ketiga ada metode nasihat. Metode ini berupa pemberian nasihat atau arahan yang baik dengan cara yang lembut dan bijaksana. Selanjutnya ada jenis-jenis metode pendidikan Islam. Yang keempat, metode pembiasaan dilakukan dengan melatih peserta didik melakukan pembuatan baik secara berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan dan bagian dari karakter mereka. Yang kelima ada metode hubungan dan ganjaran. Metode ini menggunakan penghargaan yang atau reward untuk perilaku baik dan hubungan dengan tujuan bukan untuk menyakiti. Selanjutnya yang keenam ada metode ceramah, penyampaian materi secara lisan oleh pendidik kepada peserta didik. Nah, yang ketujuh ada metode diskusi, peserta didik diajak berdialog dan bertukar pendapat. Selanjutnya ada prinsip metode pendidikan Islam. Yang pertama ada kemudahan, yang kedua berkelanjutan, yang ketiga keseimbangan, yang keempat ada menghargai fitrah, yang kelima berlandaskan Al-Quran dan Sunnah, yang keenam terbentuknya insan kamil. Selanjutnya ada pendekatan pendidikan Islam. Yang pertama pendidikan tauhid. Pendidikan ini menekankan penanaman nilai keesaan Allah sebagai dasar seluruh proses pendidikan. Semua ilmu dan aktivitas belajar diarahkan untuk memperkuat iman dan kesadaran bahwa segala sesuatu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua pendekatan holistik. Pendekatan Islam memandang manusia secara utuh mencakup aspek jasmani, akal, hati, dan ruh. Karena itu pembelajaran tidak hanya fokus pada kecerdasan intelektual, tapi juga pembinaan akhlak dan spiritual. Yang ketiga pendekatan individual. Seperti peserta didik memiliki potensi, bakat, dan karakter yang berbeda. Pendekatan ini menghargai perbedaan tersebut dengan memberikan bimbingan sesuai kebutuhan dan kemampuan masing-masing. Yang keempat pendekatan sosial. Pendidikan Islam juga menekankan pentingnya hubungan sosial. Peserta didik dibimbing untuk hidup bermasyarakat, memiliki empati, kerjasama, dan tanggung jawab sosial. Yang terakhir ada pendekatan keteladanan. Pendekatan ini dilakukan melalui contoh nyata dan mendidik. Sikap dan perilaku guru menjadi model yang ditiru oleh peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Adapun pendekatan pendidikan Islam. Yang pertama pendekatan religius. Pendekatan ini menekankan nilai-nilai keagamaan dalam setiap proses pembelajaran. Semua materi dikaitkan dengan dalam ajaran Islam agar peserta didik memiliki kesadaran spiritual dan kedekatan pada Allah. Yang kedua pendekatan filosofis. Pendekatan ini mengajak peserta didik untuk berpikir dalam kritis dan refleksif terhadap suatu persoalan. Tujuannya agar siswa tidak hanya menerima informasi tetapi juga memahami makna dan hikmah di baliknya. Yang ketiga ada pendekatan rasio atau kultural.
Pendekatan ini memadukan akal atau rasio dengan nilai budaya yang berkembang di masyarakat. Pendidikan ini disesuaikan dengan konteks sosial dan budaya tanpa meninggalkan prinsip-prinsip Islam. Yang keempat, ada pendekatan saintifik. Pendekatan ini menggunakan langkah-langkah ilmiah seperti mengamati, menanyakan, mencoba, dan menyimpulkan. Tujuannya agar peserta didik memiliki kemampuan berpikir sistematis dan berbasis bukti, namun tetap selaras dengan nilai-nilai Islam. Selanjutnya ada monitoring dan evaluasi. Pengertian evaluasi adalah proses menilai hasil belajar peserta didik guna mengetahui sejauh mana tujuan pembelajaran telah dicapai. Melalui evaluasi, guru dapat mengukur efektivitas metode dan strategi. Jenis-jenis evaluasi ada evaluasi formatif, evaluasi yang dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung. Yang kedua ada evaluasi sumatif, evaluasi yang dilakukan di akhir pembelajaran seperti ujian akhir semester. Tujuannya untuk mengetahui hasil belajar secara keseluruhan. Next. Jenis-jenis evaluasi. Ada evaluasi diagnostis dan evaluasi diri. Evaluasi yang bertujuan untuk mengetahui kesulitan belajar siswa serta penyebabnya, sehingga guru dapat memberikan solusi yang tepat. Dan evaluasi diri adalah evaluasi yang dilakukan oleh siswa terhadap dirinya sendiri. Tujuannya untuk melatih kesadaran, tanggung jawab, dan introspeksi terhadap proses belajar. Next. Yang terakhir ada evaluasi portofolio. Evaluasi berdasarkan kumpulan hasil karya atau tugas siswa dalam periode tertentu. Cara ini menilai perkembangan siswa secara bertahap dan menyeluruh. Selanjutnya, monitoring dalam pendidikan Islam. Monitoring dalam pendidikan Islam adalah proses pengawasan dan pemantauan yang dilakukan secara terus-menerus untuk memastikan tujuan pendidikan, meliputi iman, ilmu, dan akhlak tercapai dengan baik. Adapun beberapa kegiatannya seperti yang pertama, pemantauan berkelanjutan. Sebagai contoh, monitoring dilakukan secara terus-menerus selama proses pembelajaran berlangsung dengan tujuan untuk melihat perkembangan peserta didik dari aspek akademik. Yang kedua, mengidentifikasi masalah. Contohnya melalui monitoring guru dan mengetahui hambatan belajar atau penurunan motivasi. Yang ketiga, memberikan perbaikan. Setelah masalah ditemukan, dilakukan tindak lanjut berupa bimbingan, perbaikan metode, pendekatan personal, atau evaluasi ulang strategi pembelajaran. Yang keempat, meningkatkan mutu pendidikan. Monitoring membantu meningkatkan kualitas proses dan hasil pendidikan sehingga tujuan pendidikan Islam dapat tercapai secara optimal. Next. Selanjutnya, tantangan monitoring dan evaluasi. Yang pertama, kurangi SDM. Kurangi SDM atau keterbatasan tenaga pendidik atau pengawas yang kompeten. Yang kedua, keterbatasan dana. Monitoring dan evaluasi membutuhkan biaya untuk pelatihan. Yang ketiga, ada infrastruktur terbatas. Kurangnya sarana dan prasarana seperti teknologi. Yang keempat, ada budaya organisasi. Jika budaya organisasi kurang terbuka terhadap kritik dan perubahan, maka hasil monitoring dan evaluasi sulit ditindaklanjuti untuk kebaikan. Dari kesimpulan ini, pendidikan Islam merupakan sistem pendidikan yang bersifat holistik dan tauhidi karena mengintegrasikan aspek intelektual, spiritual, moral, dan sosial dalam satu kesatuan yang berlandaskan nilai ketauhidan. Keberhasilan pendidikan sangat ditentukan oleh metode yang tepat serta pendekatan yang menyeluruh, mencakup ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Selain itu, monitoring dan evaluasi memiliki peran penting dalam memastikan proses pendidikan berjalan sesuai tujuan serta sebagai sarana perbaikan berkelanjutan guna meningkatkan mutu pendidikan secara optimal. Mungkin